workshop maraton PGRI Kota Parepare yang kita laksanakan dari beberapa waktu yang lalu, dan menjelang Lebaran kemarin, menjelang Idul Fitri kita sempat istirahat, kemudian kita lanjutkan lagi pada materi hari ini. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, tentu saya sebagai host sangat berharap bahwa Bapak Ibu peserta tetap semangat mengikuti kegiatan ini, ya. Dan saya kembali ingatkan bahwa kita mengikuti kegiatan ini bukan karena kita mengejar sertifikatnya, tetapi kita lebih mengejar ilmunya dan akan kita aplikasikan di sekolah, ya. Nah, sebelum materi dilanjutkan, saya perkenalkan dulu dua pemateri kita yang cantik hari ini. Ada Ibu Maharani, SPD, dan ada Ibu Widiawati, Eskom, MPD. Nah, saya bacakan dulu CV beliau. Ibu Maharani, SPD, beliau lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 Januari tahun 1980. Beliau sekarang bertugas di UPTD SD Negeri 5 Parepare sebagai guru kelas. Pengalaman organisasi beliau adalah di IGI, Ikatan Guru Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Adapun pengalaman beliau membawakan materi, yaitu yang pertama sebagai Master Trainer TOT Microsoft Office 365, selanjutnya sebagai narasumber pembuatan Google Classroom. Beliau juga adalah narasumber pembuatan video pembelajaran menggunakan Android dan narasumber pembuatan flyer menggunakan Android. Wah, hebat sekali ya beliau ini. Banyak sekali materi-materi yang berbeda yang pernah beliau bawakan. Nah, selanjutnya pemateri kita yang kedua, ini tidak kalah hebat juga. Ada Ibu Widiawati, Eskom, MPD. Beliau lahir di Pindrang pada tanggal 27 Oktober 1979. Sekarang bertugas di UPTD SMP Negeri 1 Parepare. Pendidikan terakhir S2, Manajemen Pendidikan UNM. Beliau adalah guru TIK, ya. Organisasi beliau adalah MGMP TIK. Ya, demikian CV pemateri kita pada hari ini. Saya kira cukup perkenalan saya. Jika kiranya ada yang masih kurang, nanti beliau yang akan memperkenalkan, melanjutkannya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan media, pembuatan materi dengan Canva. Ya, mungkin di antara kita, di antara Bapak Ibu, sudah ada yang pernah mendengar atau bahkan sudah pernah mengikuti pelatihan semacam ini. Ya. Tapi hari ini saya kira tentu ada penyajian materi yang berbeda dari kedua ibu cantik ini. Baik, Bapak Ibu peserta, mari kita menyimak materi yang akan dibawakan oleh Ibu pemateri. Dengan hormat saya silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu host yang cantik, tidak kalah cantik dari kami berdua, yang telah setia mendampingi workshop ini sudah sampai materi yang kelima. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, karena ini masih dalam suasana Lebaran. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada PGRI pada umumnya, dan terkhusus untuk Bapak Ketua PGRI, Bapak Makmur Husain, karena beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berbagi ilmu, dengan sedikit ilmu yang saya miliki secara pribadi. Seandainya itu di lautan yang luas, maka ilmu yang saya miliki itu hanya setetes air di lautan luas tersebut, bahkan mungkin tidak sampai. Tetapi beliau mengizinkan kami untuk menambah pundi-pundi amal jariah kami. Semoga bermanfaat ya untuk semua. Sebenarnya kami hadir di sini bukan sebagai kami yang paling hebat, paling pintar, tetapi hanya punya kesempatan. Bisa jadi di luar sana Bapak peserta, Bapak
ibu peserta yang ada di ruangan ini, yang di room ini, itu bahkan mungkin lebih hebat dari kami. Tetapi kesempatan untuk kami saat ini. Mungkin untuk host, saya mempersilakan kepada Ibu Maharani dulu untuk menyampaikan sepatah dua kata sebelum saya melanjutkan. Karena hari pertama ini saya yang bertugas. Silakan Bu Maharani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau tadi Ibu hostnya bilang kami hebat itu tidak bagaimana hebatnya ya dibanding mungkin ada betul yang dikatakan Ibu Widya tadi, ada mungkin beberapa peserta yang mungkin bisa lebih hebat dari kami. Atau yang selalu saya sampaikan, bahwa sekecil apapun itu mari kita bermanfaat, setidaknya untuk pahala jariah kita. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan kalau saya sih seperti ini menanggapinya, setitik yang saya punya, itu masih lebih bermanfaat ketika saya membaginya dibanding banyak yang saya miliki, tapi tidak saya bagikan kepada siapapun. Mantap. Oke. Terima kasih tak terhingga kepada Ketua PGRI yang selalu bijaksana menyikapi setiap persoalan yang kami hadapi. Kemudian terima kasih kepada Ibu host, kepada para pengurus ya yang telah mendampingi para peserta, mendampingi juga para pemateri sebenarnya dalam membawakan materinya. Satu, kepada para peserta yang hebat-hebat, ibu-ibu, bapak-bapak guru yang luar biasa hebatnya, tetap semangat ya. Dan tentang materi hari ini disampaikan diawali oleh penyampaian pengantar, bisa jadi pengantar atau cara-cara pengaplikasian Canva. Besok baru penggunaan pengaplikasian Canva-nya baru bersama saya. Jadi hari ini didampingi, ditutor oleh Ibu Widyawati. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tetap semangat. Insya Allah materi ini sangat bermanfaat buat kita dan mudah. Satu yang selalu saya tekankan bahwa ini mudah, jangan ada beban di antara kita, supaya materinya berhasil kita aplikasikan kelak di kelas ataupun sekolah kita masing-masing. Sekian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Widyawati. Silakan Ibu Widyawati. Oke, terima kasih Bu Maharani atas sampainya. Mungkin saya langsung bagi hasil presentasi saya, hasil pembuatan presentasi saya ya ini. Saya mohon maaf sebelumnya Tabe, ini sudah direkam ya? Pak Muslimin sudah direkam? Kayaknya belum ya? Sorry. Ini baru saya mulai. Ya. Untuk diingatkan, terima kasih Bu Maharani diingatkan. Terima kasih. Lagi rame di sini, lagi rapat. Oke, kembali ke saya ya. Halo, suara saya masih terdengar? Ya, jelas Ibu. Silakan dilanjutkan. Oke, jadi Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini yaitu pembuatan materi menggunakan Canva. Tadi sudah disampaikan yang mana sih Bu Widyawati Eskom MPD, yang mana Ibu Maharani. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke materi ya. Nah, ini saya perlihatkan dulu jadwalnya. Jadwalnya kami itu untuk hari pertama atau hari Senin ini yaitu akan ada pretestnya. Pretestnya tidak memberatkan juga. Saya rasa semua bisa mengikuti, bisa ya. Tidak ada beban kalau saya bolehkah saya diizinkan untuk melakukan pretest ini? Bagaimana Ibu Host? Iya, pasti bisa. Bisa ya, oke, terima kasih. Jadi saya menghadirkan pretest ini tidak ada maksud yang lain, sama seperti kita mengajar di kelas.
atau mungkin di RPP kita tertuang apersepsi ya. Mungkin ada yang bisa bantu saya sedikit apa itu apersepsi? Tabe, ada yang bisa? Kalau mengajar kan selalu ada persepsi itu. Apa tuh kira-kira persepsinya? Apa maknanya persepsi itu? Bapak Ibu peserta bisa aktifkan mic-nya? Iya, silakan mengingatkan kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya, Ibu. Oke, ya, oke, makasih banyak nih. Ibu siapa nih? Terima kasih Bu Halida. Oke, makasih Bu Halida. Jadi apersepsi itu yang seperti tadi menggali. Jadi di sini menggali informasi awal terkait materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu kalau misalnya ke siswa. Pun itu adalah di materi di hari pertama kita bertemu siswa, kita tetap ingin menggali informasi sekecil apapun itu informasinya. Nah, seperti itu yang ingin saya lakukan untuk pretest ini. Untuk mengetahui kira-kira sudah sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang Canva. Apakah sudah biasa diaplikasikan atau belum? Terus nanti ada pembahasan materi ajar. Kita bahas sedikit materi ajar. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasinya, kita bahas sedikit tentang materi ajarnya. Kemudian selanjutnya pengenalan Canva, pembuatan akun. Selanjutnya nanti kami akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bisa mempresentasikan pembuatan akun atau yang sudah berhasil menginstal akun atau menginstal Canva akun yang dimiliki. Dan untuk hari kedua itu akan dipandu saya dengan SPD. Nah, untuk hari selanjutnya itu pembuatan tugas. Inilah schedule kita untuk materi yang kelima ini. Nah, sekarang bolehkah saya meminta kepada Bapak Ibu peserta untuk membuka semua web browsernya. Kemudian di web browser itu silakan kita mengetik Kahoot. Karena untuk sekarang ini saya bermain di Kahoot. Kalau kemarin materi yang sebelumnya sudah pernah belajar tentang quizzes itu sama ya, hampir sama. Seperti itu. Jadi silakan sudah dibuka semua Kahoot-nya. Tabe. Mungkin sementara ada yang login, Bu. Oh iya, kita silakan. beri waktu dulu ya. Karena Ya, saya juga sementara buka Kahoot ini, masih login. Iya. Jadi kita bermain-main di awal dulu ya, Bapak Ibu, Ibu host, silakan. Bagaimana Bapak Ibu peserta sudah siap? Senang, nanti ada uang metonya dari panitia. Ya, sudah ada yang ngomong. Ibu Sulastri sudah siap ini. Ya, silakan Bapak Ibu masukkan PIN 9023508. Itu adalah Sulastri juga PIN-nya. ini peserta paling semangat ini Bu Sulastri. Saya lihat dari materi pertama sampai sekarang masih tetap semangat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi tolong masukkan namanya ya, nama yang bisa diidentifikasi. Ada Jati, Bu Jati. Baru ada 2 nih yang masuk nih. Ayo yang lain dari peserta sekitar 40-an, ayo semua berlama-lama masuk ke dalam sini nih. Kita ingin mengetahui apakah benar bahwa kita memang ini baru atau belum, atau sudah terbiasa menggunakan aplikasi Canva ini. Oh iya, kemarin ada yang ikut kuis di sini Bapak Ibu? Ada beberapa kayaknya di sini. Oh, ada ya. Jadi di kuisis mungkin juga ada yang dapat ranking pertama nanti di sini. Jadi ada nanti rankingnya sama seperti ini. Yang dapat nanti ranking pertama itu akan mendapatkan uang meteli, uang biro. Ya. Jadi ayo semangat. Yang dibutuhkan adalah ketepatan dan kecepatan. Jadi biar tepat. Kalau kalah cepat, tingginya poinnya tetap lebih tinggi yang cepat. Bu, lihat kan SIM BKB sama. Ternyata Pak, survei tentang PTM masuk dulu. Terus aku WA kan ke operator. Ini ada survei apa perlu Pak Muslimin? Tak tahu, saya enggak ada. Langsung tak kerjakan aja sebisa aku. Habis itu aku masuk nih Pak, enggak ada. Maksudnya enggak ada diklat itu. Teman-temanku. Ada ini peserta yang mungkin tidak melihat
Bapak Ibu peserta, PIN-nya bisa dilihat di sini, ada di layar. 9023508. Diklatnya kemarin dari operator aja, ya mungkin punya Samed itu sudah dianukan operator sampai dapat. Oh ya, Ibu Suryana sudah membagikan PIN-nya di kolom chat. Iya. Oh, terima kasih. Oh, ada yang tidak bisa lihat ya. Jadi untuk PIN-nya itu 9023508. Oke, silakan bergabung semua. Ini pesertanya sudah ada 21. Ayo masuk semua. Pakai periode, Pak. Pada bulan itu. Pak Muslimin. Halo, Pak Muslimin. Mungkin bisa dinonaktifkan peserta yang aktif mic-nya, Pak. Iya. Itu nggak bisa lihat. Misalnya di 10 keluar nama. Oh, gitu. Tapi kebanyakan. Ayo 23 dari 65 peserta, ayo masuk semua, bisa kok. Mesti cuma dia sertifikat nama dia harus sendiri kan gitu. Banyak. Nama maksudnya nama kita. Ibu Rahmatun, speakernya Ibu Rahmatun. Ada namanya. Rek, diem sek. Jadi sekali lagi Tabe, Bapak Ibu silakan buka Google Chrome-nya. Kemudian di address bar ini namanya address barnya, ketikkan Kahoot. Kemudian setelah muncul Kahoot akan ada pilihan, silakan pilih yang paling pertama. Jadi ada yang bertanya, kemudian nanti akan diminta PIN-nya, silakan masukkan PIN yang ada di sini. Dan silakan nickname-nya atau nama panjang boleh. 9023508. Oke, jadi the next-nya yang mengetik 9023508 ini pakai nama Ki, jangan pakai angka. Siapapun ya, tapi enggak apa-apa, sepertinya ini masih mungkin tidak sempat mengikuti materi kuisis kemarin ya. Hampir sama kan dengan kuisis. Sudah kita bermain dengan 25 orang atau masih ada yang berminat nih untuk masuk nih? Jadi untuk sementara kita belum bahas ke Canva ya. Kita masih bermain-main sedikit di pretestnya. Jadi ini pretestnya sekali lagi saya sampaikan, ini adalah pretest. Tujuan saya bukan untuk menambah materi baru, jangan sampai ada berpikir bahwa kenapa sih ditampilkan Kahoot, jangan sampai ini ada tambahan materi baru. Bukan seperti itu. Jadi saya di sini niatnya hanya untuk menguji, untuk menggali informasi awal terkait dengan aplikasi Canva itu sendiri. Oke, sudah ada 31, ayo masuk semua. Jadi sekali lagi yang dapat ranking pertama nanti akan dapat pulsa ya, nanti saya akan coba kirimkan pulsa mungkin seharga uang metoknya yang warna biru. Ayo semangat. Ini untuk memberikan semangat ya Ibu Anci ya, tidak ada maksud yang lain. Iya. Ya, ini pematerinya lagi baik hati nih. Nah, THR ya istilahnya ya, THR. Mungkin masih siapa tahu saja Bapak panitia bisa menambahkan lebih banyak, alhamdulillah nih. Ayo, sudah ada 32 orang. Kita tunggu 2 menit lagi ya untuk bisa menunggu teman-teman yang lain. Insya Allah selama jaringan maksimal itu akan masuk ke dalamnya. Ya, Bapak Ibu sudah di room kita ada 72 orang. Alhamdulillah ya, sudah ada 32 orang. Masuk. Oke, ini Caca, ada tadi situ. Oke, cepat pakai Kahoot. Bisa diulang caranya bagaimana untuk Kahoot ini? Oke, jadi ini Bu ya, yang pertama silakan buka Google Chrome. Ini nih Google Chrome. Kemudian ini namanya address bar yang warna biru. Silakan Ibu ketik KAHOOT. Jadi kalau sudah muncul KAHOT itu akan muncul play game.
Ada play game-nya. Jadi kalau sudah ada play game, silakan masukkan kode PIN-nya, Bu. Oke, 31. Masih ada yang bergabung? Begitu, terlambat. Gitu. Oke, sudah ya. Jadi saya langsung saja mulai ya, Ibu. Bapak Ibu. Sudah ada 35 peserta, Dadarmi dan banyak sekali nih. Atau kita masih menunggu lagi nih, Ibu Hos nih? Ini ada yang angkat tangan. Ibu Hartini Budiman, mungkin ada masalah, tidak bisa masuk mungkin. Ibu Hartini, langsung saja aktifkan mic-nya, Ibu. Bicara apa masalahnya? Iya, biar kita bisa bantu. Ya. Jadi nanti petunjuknya adalah ketika muncul soal, tolong perhatikan soalnya di layar yang saya share screen. Karena soal tidak muncul di HP Bapak Ibu. Yang ada pilihannya A, B, C, dan D yang biasa diberikan oleh simbol. Yang mana di situ yang benar. Jadi silakan klik ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti diklik yang mana yang menurut jawaban yang benar. Jadi sekali lagi soal tolong perhatikan di layar masing-masing sini. Oke, bisa ya? Ya. Sepertinya salah pencet tadi ini Bu Hartini, Bu. Oke, kita coba lagi. Ya, jadi ada nanti 38 peserta yang bergabung di sini. Ya, nanti saya coba mungkin bacakan soalnya juga, siapa tahu memang nanti ada masalah di jaringan. Oke, jadi kita lanjut saja start ya. Saya coba start ya. 3, 2, 1. Ya, Canva itu termasuk aplikasi apa? Cepat Ci jawab. Apakah game, musik, video, atau desain? Cepat, karena waktunya hanya 20 detik. Silakan. Silakan pilih sesuai warna yang ada. Canva itu termasuk aplikasi apa? Apakah game, musik, video, atau desain? Jadi silakan sesuaikan warnanya. Sudah. Jadi yang menjawab benar itu ada 20 orang. Ada 7 orang yang menjawab game. Ada 1 orang yang menjawab video. Oke, nanti kita bahas. Soal yang kedua. Yang tertinggi ternyata Ibu Nur Samsi, luar biasa. Untuk soal yang pertama ya, untuk soal yang pertama. Selanjutnya, soal yang kedua, siap? Apakah Canva bisa login menggunakan FB atau Gmail? Yang pertama hanya FB, hanya Gmail, khusus login gratis. Yang keempat jawaban A dan B benar. Silakan, yang mana nih? Ayo dijawab. Silakan pilih warnanya. Sudah ya? 0, oke. 25 yang benar, ada yang masih ada juga yang salah 7 orang nih. Oke, enggak masalah. Kita lihat. Masih Bu Nur Samsi. Ada Eka. Ada Eka untuk soal yang kedua. Selanjutnya. Soal yang ketiga. Apakah Canva bisa untuk PC atau komputer? Wajib HP? Susah? Bisa untuk HP dan PC, dan yang keempat tidak bisa. Kira-kira apakah bisa untuk komputer juga ataukah hanya untuk HP? Silakan dijawab, pilih-pilih. Saya kayak penjual saja nih. Silakan. Bisa komputer ya, waktunya habis. Silakan. Jadi yang menjawab benar itu ada 25, 8 orang masih salah. Oke, kita nanti bahas lagi ya. Yang ketiga, ada Eka, tetap Eka yang di atas ya, Ibu Nur Samsi menurun. Ayo semangat. Soal selanjutnya, apakah Canva wajib online? Artinya begitu kita gunakan Canva, apakah harus online atau tidak? Boleh tidak? Silakan. Yang pertama tidak wajib, yang kedua bisa online, yang ketiga wajib, dan yang keempat tidak bisa. Kira-kira apa nih? Silakan. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Masih banyak yang salah nih. Oke, enggak masalah. Jadi sudah ketahuan ya bahwa oh ternyata yang seperti ini loh. Eka masih mendominasi. Siapakah dia? Dan 5, fitur yang digunakan untuk menambahkan animasi pada desain. Animasi itu gambar-gambar. Silakan dilihat gambarnya. Elemen, unggahan, template atau teks. Silakan. Jaringan. 2, 1. Oke. Yang benarnya adalah elemen yang A, yang warna merah, warna ya. Masih Eka, berarti ini Eka udah terbiasa menggunakan. Oke, satu lagi yang terakhir. Apakah hasil desain di Canva tersimpan otomatis? Jadi kalau haruskah kita menyimpan atau otomatis dia bahasa ternyata di sini ya. Begitu kita ketik, tidak usah save, langsung saja otomatis, baru itu ada jaringan. Apakah bisa? Yang kedua tidak bisa, yang ketiga tidak bisa di-save otomatis. Jadi kan Kahoot ini bisa memungkinkan dua jawabannya. Jadi yang benarnya itu adalah bisa atau bisa di-save otomatis. Jadi untuk Kahoot bisa mempunyai jawaban lebih dari satu. Next. Nah, siapakah yang juara di antara kita? Nah, siapa nih? Aldi, yang ketiga tuh Aldi Res, yang kedua Salma, yang pertama adalah siapa? Eka. Jadi Eka ini nanti mungkin bisa diidentifikasi siapakah beliau, nanti dikirimin pulsa ya seharga. Oke, terima kasih. Kita kembali ke materi. Ibu Eka bisa nanti mengirimkan nomor HP-nya mungkin di kolom chat ya. Ya, boleh Japri juga langsung ke saya. Oh iya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Di sini bisa kelihatan bahwa ternyata masih ada juga di antara kita yang memang mungkin masih awam dengan Canva itu sendiri. Jadi kelihatan bahwa memang kita membutuhkan materi ini. Oke, saya rasa seperti itu ya, bermain-mainnya selesai. Nah, kita lanjut ke materinya. Di sini, mana nih? Sorry. Ya, kelihatan ya materi saya. Jadi silakan keluar dari Kahoot. Sekarang kita lanjut ke materi. Nah, sekali lagi sebelum kita lanjut ke aplikasi Canva itu sendiri, kita hanya merepresi sebenarnya ya, karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah pada tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud materi ajar. Mungkin ada yang bisa bantu saya sedikit apa yang dimaksud dengan materi ajar? Ada yang bisa angkat tangan? Jadi silakan diaktifkan mic-nya ya. Apa sih yang dimaksud dengan materi ajar? Ada yang bisa? Ada yang bersedia membantu saya? Sepertinya peserta malu-malu, Bu. Ya, nggak usah malu-malu. Bapak Ibu peserta, silakan diaktifkan mic-nya untuk menjawab apa itu materi ajar. Ya, materi ajar adalah, padahal ini selalu kita buat ya. Saya yakin ketika kita ingin mengajar, yang paling pertama kita siapkan itu adalah materi ajar. Nah, betul begitu. Ada Ibu Sulastri mungkin bisa bantu saya? Materi itu merupakan bahan yang kita gunakan sebagai guru dalam kegiatan belajar mengajar. Luar biasa sekali Bu Sulastri. Terima kasih Bu atas jawabannya ini. Sudah mewakili saya rasa jawaban dari teman-teman. Kalau begitu kita langsung saja lihat nih. Materi ajar atau bahan pembelajaran itu adalah materi yang disusun secara sistematis atau secara teratur yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi apa materi atau apa bahan yang ingin kita sampaikan itu kita susun secara teratur. Jadi ada keteraturan di dalamnya. Jadi tidak serta-merta kita masukkan semua materinya, tapi kita susun.
Inilah yang digunakan oleh guru nantinya untuk menyampaikan materi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya karakteristik materi ajar. Jadi kita membuat materi ajar itu yang seperti apa sih yang bagus? Yang pertama yaitu self-instructional, yang mampu membuat siswa membelajarkan diri sendiri. Artinya apa? Bahwa ketika kita mau menampilkan presentasi kita seperti yang saya tampilkan ini, serta-merta siswa yang membaca atau melihatnya itu bisa memahami tanpa ada guru di sampingnya. Ya, bisa seperti itu. Artinya self-instruction, mampu membelajarkan diri sendiri hanya dengan melihat materi yang kita tampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua self-contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Artinya ketika saya nih sebagai guru komputer ingin mengajarkan pengertian tentang komputer, sejarah komputer, itu saya buat dalam satu bahan ajar yang mana hanya menyangkut materi itu saja, tidak menyangkut subkompetensi yang lain. Jadi artinya bahwa materi ajar itu hanya untuk satu kompetensi atau subkompetensi, jangan mencampur dengan yang lain. Itu maksudnya nih. Dia memiliki materi tersendiri. Yang berikutnya, yang ketiga ini adalah stand alone atau berdiri sendiri. Artinya apa? Bahwa materi ajar ini itu tidak bergantung dari materi ajar yang lain. Kalau kita punya materi ajar sebelumnya yang pernah kita buat, itu tidak perlu bergantung di sana. Dia berdiri sendiri. Hanya dengan melihat materi ajar yang ada sekarang, itu siswa sudah tahu. Oh, tidak perlu membuka materi ajar yang sebelumnya. Bahwa, oh, ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Saya buka lagi deh supaya saya bisa memahami. Saya rasa tidak seperti itu. Jadi intinya bahwa dia berdiri sendiri, tidak bergantung dengan materi ajar yang lain. Ya, jadi ada 3 nih. Yang pertama, kedua, dan ketiga masih ada. Yang keempat, adaptif. Ya, artinya adaptasi ya bahasa Indonesianya mungkin, yaitu bahan hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Artinya ketika kita ingin membahas materi itu diusahakan sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kita membahas tentang komputer, tapi kalau saya selalu memberikan sampel tentang komputer karena memang dunia saya di situ. Kalau kita memberikan materi ajar terkait dengan komputer, kita usahakan nanti kita berikan contoh-contohnya itu yang terkait dengan komputer zaman sekarang. Jangan lagi komputer-komputer yang mungkin yang masih PC, yang di mana masih ada layar terpisah dengan ini, ya mungkin bukan berarti tidak ada sekarang, tetapi lebih bagusnya kita memperlihatkan bahwa mungkin ada perbedaan ini. Apalagi kalau kita mau menampilkan komputer yang besar, di mana karena komputer yang paling besar pertama itu adalah CPU-nya itu sebesar gedung. Itu ada, itu yang pertama sekali komputer ya, komputer mainframe namanya. Tidak mungkin saya memberikan sampel tentang materi komputer itu, tentang komputer yang seperti itu, karena sekarang komputer yang ada itu nyaris lebih kecil. Bahkan yang terbaru adalah all-in-one. Kita lihat mungkin sekitar saya itu banyak komputer all-in-one karena kebetulan saya berada di ruangan lab komputer. Jadi artinya bahwa sekali lagi tolong buat bahan ajar yang memang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi. Apapun materi mau materi IPA, IPS ataupun materi di SD pun seperti itu. Jadi sekali lagi selalu combine, selalu sandingkan dia dengan perkembangan teknologi. Yang berikutnya user friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Artinya apa? Bahwa materi yang kita sampaikan itu jangan sampai siswa tidak terlalu memahami karena informasi-informasinya itu dia pakai misalnya nih. Kita berada di SD, oke lah, mungkin kita lebih banyak menampilkan animasi gambar. Tapi ketika kita mengajar di jajaran sekolah menengah ke atas, kemudian yang kita lebih banyak tampilkan adalah animasi, saya rasa itu tidak relevan ya. Jadi usahakan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Jangan sampai kita menggunakan bahasa tingkat tinggi untuk kalangan SD dan SMP. Nah, seperti itu.
seperti saya nih sebenarnya biasanya di awal mengajar itu saya sedikit kebingungan karena sebelum mengajar di SMP saat itu saya pernah mengajar di STIMIK Dipanegara selama 4 tahun. Begitu saya mengajar di SMP, saya harus belajar supaya bahasa yang saya gunakan itu sesuai dengan kemampuan siswa sekarang. Berbeda ketika mahasiswa yang saya hadapi. Saya rasa seperti itu. Jadi ada 5 ya. Ini yang umum. Ada 5. Yang pertama self instruction, self contained. Apalagi tadi nih stand alone. Kemudian adaptive dan user friendly. Inilah yang paling penting ketika kita ingin menyajikan sebuah materi ajar. Selanjutnya, nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat materi ajar yaitu kita memberikan contoh dan ilustrasi yang menarik. Nah, seperti tadi yang saya bilang, silakan kita mungkin menambahkan animasi atau gambar, tapi sesuaikan dengan tingkat siswa yang ingin kita tampilkan. Maksudnya, jangan sampai kita ingin menjabarkan tentang komputer, ternyata gambar yang lain yang tidak relevan dengan materi ajar itu. Memberikan umpan balik. Nah, memberikan umpan balik ini kita usahakan di akhir pertemuan itu ada tugas yang dimana gunanya itu untuk mengukur kemampuan peserta didik kita terhadap materi yang kita sajikan melalui materi ajar tersebut. Hal yang keempat yang harus diperhatikan yaitu kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana dan lingkungan siswa ini sama. Jadi sesuaikan dengan lingkungan siswa. Sama ya, misalnya sebenarnya ketika kita ingin mengajar tentang pasar, materi kita tentang pasar, sebaiknya kita langsung membawa siswa ke pasar supaya lebih ini. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, ini hal yang pertama. Jadi bahasa yang digunakan cukup sederhana, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Oke, nah sekarang Canva nih. Saya tanya dulu, sudah ada yang biasa menggunakan Canva, Bapak Ibu peserta mungkin bisa diaktifkan? Biasa ya? Iya, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah sudah menggunakan Canva semua. Nah, jadi Canva ini siapa tadi yang sudah biasa ya? Bisa sebut nama tak? Dari sekolah mana, Ki? Tapi siapa nih yang tadi menyebut bahwa saya sudah biasa loh gunakan Canva? Sudah, Ibu Marta? Ya, siapa nih saya? Suryanti. Oke, Ibu Suryanti, terima kasih. Canva yang kita gunakan itu Canva for Education atau Canva biasa, Ibu? Canva biasa. Pakai HP atau laptop, Ki? Pakai laptop. Oke, mantap ya. Biasanya kita Canva ini gunakan untuk apa ya? Membuat media ini, pembelajaran. Wah, berarti sudah luar biasa nih Ibu Suryanti nih. Dan nanti bisa memandu teman-teman. Ya, tolong bantu kami ya Ibu Suryanti ya. Tidak, masih belajar Jadi, juga. enggak apa-apa, namanya juga sama-sama kita belajar. Jadi saya pun sebenarnya sama belajar dengan kita. Enggak masalah, berarti kan alhamdulillah Ibu Suryanti sudah gunakan untuk sebagai presentasi ya. Sudah biasa ditampilkan sama siswa ya Bapak Ibu ya. Iya, biasa digunakan. Tabe dari sekolah mana, Ki? Man 1 plus keterampilan Kota Parepare. Ya? Man 1 Kota Parepare. Oh, SMK 1. Man 1 Madrasah Alia Negeri 1. Oh, Man 1, oke. Luar biasa ya ini. Ibu sudah menggunakan Canva. Jadi Canva itu adalah aplikasi desain grafis online yang mudah digunakan bahkan bagi pemula. Nah, tahu Ki siapa yang bikin? Pernahkah Ibu Suryanti mengetahui siapakah sebenarnya yang membuat aplikasi ini yang mempermudah kita dalam membuat salah satunya media presentasi ya? Iya. Kita tahu siapa yang buat? Tidak tahu, kemarin cuma lihat di YouTube tutorialnya, begitu baru belajar. Iya, luar biasa ya. Jadi sekarang sebenarnya kalau kita mau pintar itu banyak sekali. Kita tinggal buka YouTube, semua ada di YouTube.
insya Allah. Itu Kita pasti bisa kalau kita tekun. Nah, menurut informasi yang saya dapat ya, bahwa orang yang membuat Canva ini kita harus berterima kasih kepada Melanie. Melanie ini salah satu mahasiswa di luar sana. Dia bekerja sama dengan Clipobrex. Clipobrex ini mereka meminjam, bahkan mereka melakukan peminjaman uang ya, karena kalau mau membangun sebuah aplikasi itu pasti membutuhkan dana nih. Kemudian lama mereka baru bertemu, namanya Cameron Adams. Jadi mereka bertiga inilah yang berkontribusi sehingga kita bisa menggunakan aplikasi Canva seperti sekarang ini. Jadi seperti itu ya. Jadi Canva ini silakan kita gunakan untuk desain. Kalau sebelumnya yang lebih banyak kita dengarkan untuk aplikasi desain itu ada Photoshop, Corel, mungkin aplikasi-aplikasi yang lain yang sedikit ribet, bahkan ribet ya sebenarnya ya. Butuh ilmu tersendiri untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya Canva ini luar biasa sekali. Saya sendiri sebagai alumni Eskom ini merasa sangat nyaman, sangat mudah ya. Dengan adanya aplikasi Canva ini sudah banyak template dan segalanya. Jadi silahkan menggunakan Canva ini untuk mendesain grafis. Tapi harus online. Jadi jawabannya tadi harus online. Jadi ketika kita ingin menggunakan Canva, baik itu di HP ataupun di laptop, itu harus menggunakan jaringan internet pastinya. Jadi harus di online. Ketika kita tidak online, maka kita tidak bisa untuk menggunakan Canva. Untuk saat ini ya, semoga ke depannya nih, pengembangan Canva ini bisa juga berbasis offline. Saya rasa mereka ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa seperti itu. Ya memang sih Canva ada yang versi gratis, ada versi premium atau pro, atau yang berbayar. Tapi untuk sekarang ini kita sama-sama menggunakan dulu yang gratisannya. Nanti kalau kita sudah betul-betul mencintai, silakan lakukan menggunakan yang berbayar. Jadi bisa digunakan sekali lagi, bisa digunakan untuk di laptop atau juga bisa digunakan di HP. Nah, apa sih manfaatnya atau apa saja yang bisa kita buat menggunakan Canva? Ini salah satunya adalah presentasi. Presentasi seperti yang sekarang saya ini mencoba membuat file presentasi yang tampil di layar Bapak Ibu ini, sebenarnya saya menggunakan Canva. Ada presentasi bergambar, ada presentasi seluler. Nah, kalau mau mengatakan yang mana bergambar, mana seluler, nanti bisa lah. Seluler berarti dia berbasis HP ya. Jadi banyak lain, intinya bahwa kita bisa menggunakan, kalau selama ini yang kita biasa gunakan untuk membuat media pembelajaran atau materi ajar itu menggunakan biasanya paling PowerPoint, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lain, atau mungkin Microsoft Word, apalagi Microsoft Word, masih lebih keren sedikit PowerPoint. Nah sekarang ternyata Canva ini bisa kita gunakan. Media sosial apalagi nih, kalau kiriman Instagram, kalau kita lihat gambar-gambar yang ada di Instagram, di Facebook, di sampul itu mereka kebanyakan bisa juga digunakan, bisa dirancang, bisa didesain menggunakan aplikasi Canva ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya medsos Instagram atau Facebook yang ingin membuat sesuatu yang beda dibandingkan tampilan yang sudah disiapkan oleh mereka, silakan gunakan Canva ini. Itu salah satu manfaatnya. Selanjutnya video. Ya. Jadi output daripada nanti Canva ini itu bisa berbentuk PDF, bisa juga berbentuk video. Jadi bisa dijadikan video pembelajaran. Jadi lihat di musim pandemi kita diwajibkan menggunakan video pembelajaran, ya bolehlah bikin seperti ini. Jadi sesuatu yang lain ya, kita memberikan sesuatu yang berbeda kepada siswa sehingga siswa itu tidak merasa bosan. Tidak hanya melalui teks-teks yang kita lihatkan atau video-video biasa yang kita lihatkan, bisa juga menggunakan Canva dengan berbagai kreasi yang ada. Dan insya Allah rekan saya Ibu Maharani akan membantu kita mulai nanti desain. Kalau pesan saya, tolong gali ilmu sedemikian rupa dari beliau. Beliau luar biasa ya dalam pembuatan video-video seperti ini. Ada video Facebook, pesan video, kolase video. Nah bahkan bisa buat kolase video nih. Kalau bilang bagaimana caranya nanti ya, yang jelas kita fokus di yang pertama tadi yaitu presentasi.
Bisa juga produk cetak. Jadi kalau kita mau buat kartu nama, poster, sertifikat, undangan, silahkan buat menggunakan Canva ini. Jadi kalau poster, apalagi zamannya sekarang untuk PPDB ya, terutama yang panitia-panitia PPDB, silakan kalian berkreasi menggunakan Canva ini. Ada beberapa template yang disiapkan, gambar-gambar, dan boleh memasukkan gambar. Jadi boleh, tidak usah lagi kita menyuruh orang lain. Silakan buatkan Kak dulu posternya ini kesian karena mau Kak PPDB, tidak usah. Silakan, saya berharap setelah mengikuti materi ini kita sudah buat semua. Tapi tolong tetaplah koordinasi dengan yang bersangkutan. Jangan sampai karena sudah ikut workshop, mau dibilang hebat, buatkan posternya PPDB tanpa konfirmasi sama panitia, marami orang. Jadi tidak seperti itu, tetap konfirmasi, saya sudah tahu loh, saya akan buatkan poster seperti ini. Kemudian ada sertifikat, insya Allah bisa ya sertifikat-sertifikat yang dibuat. Seperti materi hari ini, mungkin sertifikat ini akan dihandle oleh teman saya, Ibu Maharani. Jadi nanti dia yang akan membuat sertifikatnya karena saya minta maaf karena tidak bisa, karena terbentur kesibukan yang lain. Jadi untuk bisa merancang ini masih butuh waktu yang tidak sekarang. Kalau seandainya saya, karena ada pekerjaan yang lain, jadi insya Allah nanti dihandle mungkin oleh Ibu Maharani. Undangan, apakah itu undangan pernikahan, undangan akikahan, ataukah yang lain-lain, silakan. Jadi boleh ya mencetak. Dan apa yang kita buat ini bisa dicetak, boleh dicetak. Jadi silakan kita cetak sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Selanjutnya pemasaran, nah sama poster, maksudnya pemasaran, ya mungkin ada orang yang ingin menjual produknya, menjual produk atau ada kafe atau ada warung, ingin menampilkan daftar jualan mereka, silakan menggunakan Canva, logo sekolah. Nah saya sangat berharap nih, setelah mengikuti ini semua sudah membuat logo untuk sekolahnya masing-masing. Jadi semua sekolah tidak lagi menggunakan hanya logonya Tuturi Handayani ya, tapi kita sandingkan dengan logo sekolah kita. Jadi semua sudah bisa membuat logo. Kenapa dikatakan logo itu bagian pemasaran? Ya iyalah karena ketika ada logonya sebuah sekolah, maka itu sebagai salah satu bentuk pemasaran untuk di luar sana, masyarakat di sana. Selebaran, ini selebaran yang biasa kita dapatkan di pinggir jalan. Ada selebaran-selebaran yang mungkin tentang penjualan HP kah, ataukah informasi-informasi lain. Kalau misalnya musimnya pilkada, itu mungkin ada terkait informasi pilkada itu sendiri. Jadi kita boleh buat ya. Ada banner blog, jadi yang biasa bermain di blogspot ini silakan menggunakan Canva untuk mendesain bannernya. Sehingga blognya lebih cantik, lebih indah, dan lebih menawan. Selanjutnya, sorry ini nomor 5 juga nih, salah. Maklum manusia biasa nih. Untuk keperluan kantor, ya daftar riwayat hidup. Nah maksudnya mungkin ketika ada yang ingin disampaikan tentang CV atau mungkin ada, biasanya dibutuhkan ya untuk bagian tata usaha itu daftar riwayat hidup untuk semua penghuni sekolah, boleh menggunakan Canva ini sebagai salah satu ajang kreatif. Kemudian nanti bisa dilampirkan di file. Laporan boleh menggunakan agenda, surat, silakan semua. Jadi Canva ini mengakomodir kegiatan-kegiatan kantor juga. Dan lain-lain, masih banyak sebenarnya yang lainnya. Yang terakhir nih, lainnya. Infografis, kolase foto bisa, wallpaper desktop, ya seperti di HP atau di desktopnya kita mau ganti silakan. Diagram sampul buku latar belakang virtual Zoom. Sebenarnya latar belakang ini juga bisa ya. Kalau misalnya kita bermain Zoom, sebenarnya ini Meet juga biasanya ada. Jadi boleh kita menggunakan Canva untuk mendesain. Intinya apapun yang ingin kita desain, silakan menggunakan Canva. Ya, yang gratis untuk sementara. Nah contoh penggunaan Canva. Nah ini Twibbon nih. Ini yang paling banyak sekarang, apalagi di zaman-zaman Hari Raya Idul Fitri kemarin luar biasa yang buat Twibbon. Sampai untuk mengakses Twibbon itu lambat sekali karena hampir semua
servernya sangat sibuk intinya ya, servernya sangat sibuk karena hampir semua orang mungkin di luar sana menggunakan Tubon. Di mana Tubon ini ya silahkan buat rancangannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kemarin saya sempat membuat seperti ini, tergantung kreativitas kita ya. Kalau kreativitas saya ya cuman sampai di sini saja. Membuat komik ya, para pencinta sana atau komik ini sebenarnya bisa juga dijadikan sebagai mungkin ini nih. Ini contoh komik yang dibuat Ibu Maharani nih dengan animasi-animasi yang mirip dengan orangnya tersebut. Bagaimana caranya membuat? Nanti silakan dipertanyakan sama beliau. Ini latar belakang Zoom nih kemarin. Kalau misalnya ini mau membuat latar belakang Zoom silakan seperti ini. Materi ajar. Yang saya buat sekarang itu adalah materi ajar menggunakan Canva. Oke, jadi masih banyak lagi yang lain yang bisa kita gunakan, buat dengan menggunakan Canva itu sendiri. Apapun silakan berkreasi seindah mungkin, sebaik mungkin. Nah, fitur gratis ini yang gratisan ya. Berbeda ketika kita berbicara tentang yang berbayar. Pertama template-nya ada sekitar 8 ribuan, luar biasa nih. Ini yang menurut kami nih, yang Canva versi gratis pun itu luar biasa sebenarnya. Apalagi yang mungkin yang berbayar. Tapi untuk proses pembelajaran, silakan kita bermain yang gratisan saja dulu. Ada 8.000 template. Template itu artinya background atau tampilan-tampilan yang sudah siap. Tinggal kita menambahkan kata-katanya atau mengganti kata-katanya atau mungkin teksnya diganti atau gambarnya ditambahkan, silakan. Itu namanya template. Nanti saya perlihat kayak mana sih dibilang template. Kapasitas penyimpanan 1 giga ya, luar biasa nih. 1 giga lumayan banyak lah kalau misalnya kita hanya untuk kepentingan. Tapi pun kalau misalnya lebih dari 1 giga, silakan simpan sebagai video, simpan sebagai PDF, kemudian simpan di tempat yang lain, kemudian hapus buat lagi yang lain, silakan. Jadi boleh. Jadi kita diberikan penyimpanan, ruang penyimpanan yang tadi ya, ingat sekali lagi, desain kita itu tersimpan sebenarnya secara otomatis, tidak perlu kita menyimpan, tidak ada fitur file save. Yang ada itu begitu kita sudah melakukan perubahan, maka pada saat itu juga dilakukan penyimpanan secara selama kita online, asal jaringan kita bagus, kecuali memang ada masalah. Jadi desain-desain kita yang tersimpan itu bisa sampai 1 giga besarnya ya. Kemudian customize text, artinya apa? Kita boleh mengolah teks, kata-kata, huruf ya, itu namanya teks. Apakah kita mau menebalkan, memiringkan, mengganti fontnya, mengubah ukurannya, dan sebagainya, intinya terkait dengan teks. Teks itu kita bisa ganti sesuai dengan keinginan. Ya memang sekali lagi untuk font itu ada yang versi berbayar. Tetapi sekali lagi mari kita gunakan yang versi gratisan saja dulu nih. Kalau Bapak Ibu melihat teks-teks saya ini ya masih gratisan, makanya yang sederhana. Tapi kalau mau yang luar biasa itu yang sebenarnya kalau kita menggunakan Canva for Education ini bisa ya. Pilihan background yang bervariasi, ini backgroundnya banyak sekali. Jadi ketika kita ingin menambahkan background, banyak pilihan-pilihannya. Nanti kita melihat secara bersama ya. Ketika kita sudah masuk ke aplikasi Canva itu sendiri, kita lihat background, latar belakangnya. Jadi latar belakang daripada desain kita. Seperti saya ini, jujur saya menggunakan template yang ada saja, tinggal saya tambah-tambah, saya ubah sedikit. Karena sekali lagi saya bukan orang kreatif ya, mungkin yang teman-teman Bapak Ibu guru nih yang lebih kreatif bisa merancang sendiri, boleh silakan. Tapi kalau kita kurang kreatif seperti saya secara pribadi, itu saya menggunakan template yang ada saja. Tinggal kita merubah sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pastinya. Kemudian ratusan ikon dan ilustrasi, ada ikonnya, ada animasi. Nah animasi tadi ini bisa kita munculkan di elemen. Jadi ketika tadi ada pertanyaannya untuk melakukan animasi, di mana sih untuk menambahkan animasi, itu bisa di elemen. Ada ratusan ikon, ada ratusan ilustrasi yang tersedia, silakan. Yang terakhir fitur gratisnya Canva itu adalah media pembelajaran. Artinya apa? Bahwa ketika Bapak Ibu masih terdapat hal yang kurang dipahami,
Canva menyediakan video tutorial. Jadi ada video tutorial inilah yang bisa dijadikan sebagai media pembelajarannya kita. Wah, kita bingung nih bagaimana menambahkan teks. Kita mau kasih miring, kita mau kasih goyang, bingung caranya. Silakan cari video tutorialnya. Insya Allah Canva menyediakan. Luar biasa sekali nih, baik hati nih orang yang membuat Canva nih. Nah, ini yang ada. Selanjutnya cara menggunakan Canva. Oke, kalau begitu mari kita langsung praktekkan saja Ibu host ya. Bagaimana kita menggunakan Canva. Bukan menggunakan dulu ya, pembuatan akun dulu di Canva. Saya back dulu. Jadi saya coba masuk ke, sorry ya. Jadi yang pertama itu saya perlihatkan dulu melalui komputer ya pastinya. Di komputer, yang pertama sekali yang kita lakukan ketika kita ingin menggunakan Canva itu apalah? Ketikkan Canva. Sebenarnya ketika kita beruntung kita bisa mendapatkan ini Canva for Education. Hanya saja saya sudah berapa lama, hampir 2 minggu saya coba, saya tidak berhasil untuk masuk ke Canva for Education. Apa bedanya dengan Canva biasa nih? Kalau Canva for Education kita berhasil masuk ke dalamnya, kita bisa menggunakan fasilitas premium yang berbayar. Kita bisa melakukan namanya education ya, pasti ada kontribusi kolaborasinya. Jadi siswa bisa mengerjakan tugas secara bersama. Misalnya kita berikan tugas di Canva, kalau menggunakan Canva for Education ini ada menu yaitu bisa berkolaborasi di sana di dalamnya, berbagi ya. Tapi sayangnya kalau Canva biasa nggak ada. Yang satu lagi dia bisa diintegrasikan masuk ke dalam classroom. Tapi itu hanya ada di Canva for Education. Kalau misalnya sekarang saya hanya menggunakan Canva biasa karena sekali lagi saya tidak bisa login ke sana. Tuliskan saja ini address bar ya. Jadi silakan memilih browser apapun yang kita miliki. Apa Google Chrome, Mozilla, Look dan sebagainya. Kalau saya menggunakan Google Chrome-nya, kita ketikkan Canva. Kemudian kita akan dibimbing masuk ke sini. Ini saya coba sign out dulu ya, keluar supaya ini. Kita akan diarahkan ke pilihan ini. Kita memilih saja yang pertama, kolaborasi. Kemudian kita daftar. Nanti daftar ya. Silakan kita mendaftar. Ada pilihannya, kita boleh mendaftar menggunakan Gmail, kita boleh menggunakan Facebook. Jadi Google ya maksudnya, Google. Jadi silakan saya memilih. Jadi jawabannya tadi yang ada di pretestnya itu bahwa bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Facebook. Oke, kita gunakan saja Google, misalnya daftar dengan Google. Silakan memilih akun. Jadi masukkan akun yang aktif. Kalau misalnya tidak ada pilihan, kebetulan saya sudah pernah gunakan ini, jadi sudah ada tersedia. Kalau tidak ada, silakan gunakan akun yang lain, masukkan akunnya. Jadi saya memilih akun ini. Akan berproses, silakan masukkan password dari email kita. Tapi sekali lagi jangan lupa, password ini harus selalu diingat nih. Berikutnya. Aduh, sorry. Ini sudah ada, ya. Kalau sudah ada, berarti saya coba menggunakan akun yang lain deh. Supaya saya belajar. Oke, saya paham. Saya keluar dulu, dia suruh saya keluar. Daftar. Kemudian masuk. Ya. Oh iya, karena sudah ada. Oke, kalau misalnya itu daftar tadi prosesnya sampai di situ. Nah, sekarang kalau misalnya masuk nih atau login, boleh juga menggunakan masuk. Jadi kalau kita sudah mendaftar sebelumnya, sebenarnya nih coba saya begitu kalau sudah pernah. Daftar dengan email. Sahira. Boleh juga ini.
Kemudian kata sandinya, jangan dilupa kata sandinya. Nah, kalau kita menggunakan email seperti itu, maka otomatis kita diarahkan untuk membuka emailnya. Jadi ada 3 ya pilihan, boleh menggunakan Gmail yang sudah tersedia, artinya yang sudah terbaca kayak ini nih. Saya karena sudah terbaca di sini Widiawati, coba saya kasih keluar dulu nih. Ini kalau login, saya pakai tadi Syahira ya. Boleh yang Bapak Ibu yang menggunakan laptop silakan dibuka, kalau ada masalahnya nanti kita sama-sama clearkan ya. Nah, kalau sudah kita masuk login, coba kita masukkan file. Kemudian daftar dengan Google. Nah, kalau sudah berhasil muncul seperti ini. Saya menggunakan akun ini nih, Syahira. Nah, kita sudah siap untuk melakukan desain. Nah, sebelum kita masuk ke desain, oh ya, karena ada juga yang mungkin lebih senang menggunakan HP, nah saya perlihatkan caranya ketika kita menggunakan HP. Kalau di HP, silakan Bapak Ibu mencari namanya Play Store. Ini ada Play Store ya. Kemudian di Play Store, kita tinggal mengetikkan Canva. Itu di Play Store-nya. Silakan buka. Karena saya sudah pernah membuka atau saya sudah pernah menginstal sebelumnya, maka tinggal update. Tapi kalau belum pernah sama sekali, maka di sini yang muncul adalah install. Silakan klik install. Ini kalau yang suka berkreasi menggunakan HP. Jadi sekali lagi Canva ini bisa kita gunakan menggunakan HP, bisa juga menggunakan laptop. Jadi sama ya, nah saya perlihatkan kalau di HP sudah ada terinstall nih, ini Canva. Saya perlihatkan bagaimana sih tampilannya di sana. Nah ini online nih. Nah, muncul juga tampilan seperti ini. Hanya mungkin susunannya sedikit berbeda ya. Nah, silakan. Di sini ada kiriman Instagram, kalau di HP, dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang ada nih. Begitu juga kalau misalnya di laptop. Kembali ke laptop. Ini ada presentasi apa saja yang ada, ini nih banyak sekali. Tinggal kita memilih yang mana. Ada media sosial. Media sosialnya tadi kiriman Instagram, kiriman Facebook. Ini ada contohnya semua. Video, banyak sekali. Kolase. Produk cetak. Jadi ada, silakan kita memilih. Ini ada lainnya. Jadi lainnya ini banyak juga. Sampul buku, jadi kalau kita mau membuat sampul buku, kalau kita penulis buku silakan banyak pilihan. Nah, ketika misalnya kita sudah pernah melakukan desain, maka otomatis tersimpan di sini. Di semua desain, apapun yang kita desain, kalau menggunakan akun ini, maka yang tersimpan di desain kita otomatis. Nah, coba kita, ini nanti buat desain akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Ibu Mahrani. Jadi untuk sekarang seperti ini dulu ya. Oke Bapak Ibu, Ibu host untuk sementara seperti itu dulu. Mungkin ada yang ingin berbagi atau share ataupun apa itu. Silakan Ibu host, Ibu Anci. Ya. Masih ada? Ibu Anci, silakan Ibu Nur Samsi. Saya kembalikan kepada moderator. Materi saya sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin, masa saya presentasi dulu. Oke, silakan.
Ada yang punya masalah atau mungkin kita bisa share, ada di sini Bapak Ibu yang ingin share screen-nya yang sudah pernah menginstal. Silakan. Ibu Widi, tadi ada di sini beberapa yang menuliskan pertanyaan terkait dengan materi yang Ibu paparkan. Saya bacakan dulu yang dari Ibu Mawar BT Alimuddin. Pertanyaannya, oh ya, nih. Saya sudah berkali-kali membuat akun selalu gagal karena kesulitan membuat akun tanpa dengan akun belajar. Nah, bagaimana ini? Apa memang akun belajar tidak bisa digunakan membuat tanpa begitu? Sebenarnya bisa, Bapak Ibu. Hanya saja kalau misalnya memang kita tidak bisa menggunakan akun belajar, silakan gunakan akun yang lain. Saya rasa Bapak Ibu punya email ya. Kalau memang tidak ada lagi emailnya, silakan buat email baru. Karena saya berhasil kok membuat kemarin. Saya rasa tidak ada masalah kok Bu Ibu dengan akun belajarnya itu. Hanya mungkin, apalagi kalau seperti yang saya bilang tadi untuk Canva for Education itu memang sedikit kesulitan. Tapi kalau Canva biasa insya Allah bisa. Jadi seperti tadi silakan saja daftar, masukkan email yang aktif pastinya ya. Jadi tidak ada masalah Ibu. Dicoba saja, dicoba lagi. Kalau memang tidak bisa dengan belajar ID, silakan menggunakan email yang lain. No problem. Ya, bisa saja menggunakan akun-akun yang lain ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bu. Ini dari Ibu Nola. Apakah produk presentasi Canva hanya dapat ditampilkan saat online? Oh tidak. Jadi nanti setelah selesai, itu bisa kita save apakah sebagai PDF ataukah sebagai video. Itu kita download. Kalau sudah, maka bisa ditampilkan. Untuk nanti lebih jelasnya ini akan dipandu oleh rekan saya, Bu Maharani. Nanti dilihat bagaimana ya, supaya tidak hanya tampil secara online. Kalau untuk mendesain, memang menggunakan secara online. Tapi ketika selesai membuat, kita bisa membuat seperti yang saya bilang tadi, video pembelajarannya. Atau dalam bentuk PDF-nya. Rasa seperti itu. Terima kasih Bu Anci. Ya. Iya, sama-sama Ibu. Ini masih ada Ibu. Ya. Masih ada saat ini. Pak Mulyadi. Ya. Pertanyaannya, tadi malam saya mencoba menggunakan Canva untuk membuat kolase foto. Tapi aplikasinya sering nonaktif sendiri. Tertutup sendiri begitu. Jadinya saya mesti buka lagi dan buka lagi aplikasinya. Kira-kira masalahnya apa ya Bu? Terima kasih. Oke, makasih Bapak Alimuddin. Kalau saya kemungkinan masalah jaringan saja sih. Pertanyaanku untuk Bapak Alimuddin, apakah desainnya tersimpan di sini nih? Di desain. Kalau tersimpan, kalau tidak tersimpan berarti memang masalah jaringan. Ketika kita sudah mendesain kemudian tidak ada tampil di desain kita di sini ya, perlihatkan dulu. Nah, ketika tidak muncul di sini berarti memang bermasalah di jaringan ya. Tapi kalau misalnya ada tersimpan di sini, mungkin fotonya kebanyakan. Seperti itu, Pak. Oke? Jadi nanti dicek lagi jaringan Tabe. Karena memang sekali lagi untuk Canva dia sangat membutuhkan jaringan, apalagi kalau ketika desain-desain ini bukan kuota, pasti menguras kuota lah. Jadi kalau jaringannya sudah lambat sedikit, saya rasa itu akan bermasalah di situ. Tapi sekali lagi untuk ini nanti bisa dibahas lebih lanjut Bapak ya, sama rekan saya Bu Maharani insya Allah besok. Mungkin ada pencerahan yang lain dari beliau. Terima kasih Bu Anci. Iya, terima kasih kembali. Tadi ini terkait mungkin dengan pertanyaannya dari tadi ini Mawar bin Alimuddin. Ini Pak Alimuddin ini atau lain ya? Ada Ibu Mawar juga ya? Ya, ini Mawar Alimuddin tadi
mungkin terkait dengan pertanyaannya, menggunakan Google for Education itu sudah lebih bagus dari akun Canva biasa saya. Oh, ini mungkin cuma sekedar pernyataan ya, bukan pertanyaan. Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu peserta, jika masih ada yang memiliki pertanyaan terkait teori, konsep yang dipaparkan oleh pemateri kita pada hari ini, silakan angkat tangan atau bisa juga langsung aktifkan mic-nya, Bapak Ibu. Untuk, oh ya, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Apakah hanya bisa memilih template yang tersedia, atau kita juga bisa menambahkan gambar yang lain yang kita temukan di Google? Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Tadi sudah saya bilang bahwa kita disediakan emang template sekitar 8 ribuan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendesain sendiri. Nah, ini saya share screen dulu ya. Ketika kita ingin membuat sesuatu, misalnya kita memilih ya cerita Instagram. Kasih lihat, buat desain. Kita boleh membuat cerita kosong nih. Ini ada pilihan. Atau template-template yang ada. Ini semua yang ada adalah template untuk cerita Instagram. Ini baru cerita Instagram. Kalau kita tidak ingin memilih di antara mereka yang ada di sini, silakan kita buat. Ini ada tambah baru kosong, silakan masukkan sesuai dengan kreasi kita. Di sini muncul template, silakan memilih template yang ada. Elemen, ini seperti tadi saya bilang, elemen ada WhatsApp, background sebanyak mungkin. Ada teks ini untuk customize teksnya tadi. Nah, ada satu nih, kalau misalnya ingin menambah karakter-karakter, ini boleh menghubungkan dengan Pixton. Silakan buka ini lainnya. Kemudian ini ada beberapa aplikasi yang bisa terintegrasi dengannya. Ini Canva ya. Yang belum terintegrasi, belum ada gambar Pixton di sini, silakan kita klik Pixton, kemudian hubungkan. Maka muncullah beberapa karakter-karakter seperti di atas. Jadi sekali lagi kita boleh menambahkan. Silakan seperti saya mau menambahkan gambar ini. Akan muncul. Saya mau menambahkan teks misalnya. Silakan, saya bisa menambah teks. Nih. Jadi intinya bahwa kita bisa melakukan sekreatif mungkin. Apapun itu, atau mungkin misalnya template yang sudah ada kita mau ubah, mau ganti tulisannya, mau ganti gambarnya, silakan. Itu bisa ya. Ya benar juga seperti tadi yang disampaikan oleh siapa yang Alimuddin ya. Bahwa Canva yang gratis pun ini tidak kalah hebat dari Canva for Education, benar. Ini sebenarnya sudah sangat luar biasa untuk Canva for Education, for Canva gratis ya. Hanya tadi yang paling membedakan antara Canva biasa dengan Canva for Education adalah kolaborasi. Artinya yang biasa menggunakan Classroom itu biasa diintegrasikan masuk ke dalam Classroom. Atau mungkin ada tugas yang ingin dikerja bersama dengan teman, lebih dari satu orang berbagi education. Ketika ada education berarti itu bisa share, bisa berbagi. Kita bisa mengerjakan secara bersama-sama. Jadi misalnya satu mapel, kita mengajar pada tingkatan yang sama. Kita membuat materi ajar. Saya loh di slide pertama, silakan coba kamu kerja di slide kedua. Itu bisa kalau kita menggunakan Canva for Education. Jadi sekali lagi saya bukan berarti menganggap bahwa yang Canva biasa ini luar biasa. Hanya saja ada tambahan informasi. Jangan sampai kita tidak tahu informasi ini, orang luar sana lebih banyak tahu. Jadi saya cuma menyampaikan bahwa ada yang namanya Canva for Education. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang saya sampaikan tadi. Saya rasa seperti itu. Oke, Ibu Anci. Masih ada mungkin? Ini masih ada di kolom chat ya, Ibu. Satu lagi, apakah bisa dijadikan template untuk PPT? Oh bisa. Nah, ada. Insya Allah akan disampaikan oleh teman saya, rekan saya, bahwa hasil materi yang kita buat di sini, saya sekali lagi perlihatkan. Tidak tampil ya, sorry. Bisa. Apalagi kalau misalnya akun tak pertama sekali. Cuman memang yang namanya gratisan selalu ada keterbatasan Bapak Ibu. Nanti kita lihat apakah ada di sini fiturnya untuk memasukkan, menjadikan dia sebagai Instagram, PowerPoint tadi ya. Sorry, ini posisi-posisi insya Allah akan disampaikan.
Lihat semua. Nah, ini ada nih. Jadi, hasil desain kita itu bisa kita bawa ke PowerPoint. Jadi, insya Allah semua bisa. Ini nih, setelah kita menyelesaikan, silakan kita apakah hanya mau ditampilkan, apakah kita mau unduh, apakah bagikan tautan, jadikan dia PDF, atau kita bawa dia ke PowerPoint, silahkan. Tapi insya Allah sekali lagi bahwa hal-hal tersebut di atas itu yang saya sampaikan akan dibahas insya Allah di hari kedua. Makanya sangat sayang sekali ketika Bapak Ibu tidak mengikuti materi di hari kedua. Luar biasa, apalagi dengan semangat yang sampai hari ini. Dengan 81 peserta ya. Luar biasa. Oke, saya rasa seperti itu Ibu Anci. Iya, terima kasih. Materinya sangat menarik saya kira. Tentu di antara Bapak Ibu peserta mungkin apalagi yang belum pernah menggunakan Canva atau belum sama sekali mengenal apa itu Canva, saya yakin dan percaya mereka semakin penasaran. Bagaimana sih membuat Canva itu? Nah, saya pribadi ini sebagai host menjalankan memandu kegiatan ini semakin penasaran karena yang kemarin-kemarin yang saya gunakan itu masih dasar-dasar sekali. Jadi dengan adanya materi ini saya juga semakin terpacu untuk belajar. Ya, mungkin Bapak Ibu peserta kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya, 30 menit ke depan Ibu. Mungkin masih ada yang kurang jelas. Kalau misalnya memang sudah mam semena, sekarang kebetulan di schedule saya ingin melihat mungkin ada beberapa peserta yang bisa share screen, apakah yang menggunakan laptop ataukah yang sudah menginstal menggunakan HP. Silakan share screen. Siapa yang sudah berhasil menginstal, jangan pada kabur ya pastinya ya. Cuman mau dilihat, enggak usah muka kata dilihat. Ayo sama-sama kita memastikan bahwa siap maka untuk tampil besok. Insya Allah saya akan berjuang untuk besok. Jadi benar juga Ibu Anci ya. Ilmu pengetahuan itu semakin kita mengetahui maka kita merasa semakin tidak tahu. Seperti itu artinya apa? Bahwa kita memang selalu diarahkan untuk belajar dan belajar. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu guru yang ada di sini. Mampu untuk membelajarkan diri. Bahkan mungkin ada yang sudah di atas umurnya seperti saya 40-an masih belum membelajarkan diri. Masalah jadi proses belajar itu sampai mati Ibu Anci ya. Jadi silakan belajar. Ini sebenarnya Canva-nya sebagian kecil dari aplikasi, masih banyak sekali aplikasi-aplikasi di luar sana yang sangat bermanfaat sekali buat kita sebagai guru bagaimana kita berinovasi. Oke, ada yang bisa bantu saya mungkin yang share screen yang sudah berhasil menginstal atau adakah masalah lain yang ditemukan pada saat proses daftarnya? Jadi kalau di HP itu silakan diinstal, kalau di laptop cukup kita membuka browser, mengetikkan Canva, login silakan. Kalau sudah pernah daftar sebelumnya, tapi kalau belum silakan daftar dulu menggunakan akun Google. Boleh tidak menggunakan Belajar ID. Jadi akun apapun bisa digunakan. Kalau saya ini menggunakan SCH ID. Tapi saya sudah mencoba menggunakan juga Belajar ID. Alhamdulillah kemarin tidak masalah ya. Insya Allah tidak ada masalah. Apapun, bahkan akun biasa. Ini ada yang bertanya nih. Ada yang bisa mungkin share screen? Ibu Hartati, saya sudah login dengan akun Belajar ID. Bagaimana Ibu Hartati sudah berhasil ya? Oke, mungkin Ibu Hartati bisa bantu share screen. Share screen-nya Bu Hartati supaya kita melihat betul dia. Ayo, seandainya di proses pembelajaran ini Bu Anci, ini masuk yang kelima ya, kayak yang kelima adalah komunikasi. Artinya tugas yang ini baru tugas kecil sekali ya, bahwa kita menginstal. Selanjutnya sekarang adalah mengkomunikasikan, memperlihatkan hasilnya sama-sama kepada sesama teman. Nanti kalau ada komunikasinya begitu mungkin bisa sama-sama belajar apa yang jadi kekurangan. Apa yang menjadi kelebihan, saya gampang sekali masuk Belajar ID. Ternyata seperti tadi Bu Hartati, alhamdulillah berhasil. Jadi sekali lagi tidak ada masalah ya dengan akun apapun, silakan. Tidak ada? Atau sudah siap semua? Oke. Jadi kalau itu Ibu Anci silakan. Karena ternyata malu-malu semua nih, HP-nya saja malu nih, apalagi laptopnya. Tidak ada yang berhasil nih. Pak Hasrul Akbar, angkat tangan. Kenapa nih? Ini Pak Hasrul Akbar. Bisa langsung diaktifkan mic-nya Pak. Ada pertanyaan mungkin terkait materi kita? Atau ada tambahan?
Kalau saya bukan pertanyaan, kalau beliau Banci penambahan. Ya. Wah, ini langsung turun tangan ini. Tidak bisa share screen-nya. Nggak bisa ya? Pakai HP buat Tati atau bukan? Oh, ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Pak Ilham Jafri. Kalau di PC, apakah mesti di-download juga seperti di HP? Oh, laptop, Bu. Oke, gampang. Oke, kalau di laptop, cukup kita buka browser, apakah Google Chrome, ataukah Mozilla, ataukah browser yang lain. Nggak usah ya, kalau saya sarankan nggak usah saja. Jadi, cukup buka browser, nanti tinggal di address bar-nya kita menuliskan Canva. Otomatis masuk. Untuk apa kita menginstal? Bisa ya, jadi intinya enggak usah, kecuali di HP. Ya, seperti itu, Banci. Iya, sepertinya di sini tidak bisa di-share screenshot-nya yang membuktikan bahwa mereka sudah install, tapi di grup WA saya lihat sudah ada peserta yang mengirimkan bukti screenshot bahwa mereka sudah login di Canva. Berarti alhamdulillah ya, berarti. Sekarang pemateri yang hari. Alhamdulillah berarti sudah ada yang berhasil. Berarti misi kita hari ini sudah selesai, Banci. Ya kan? Artinya apa? Bahwa tugas saya saat ini hanya untuk memandu mereka menginstal, memahami sedikit materi. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Seandainya mau buat kue, bahannya sudah siap semua nih. Tinggal bagaimana mengolah kue bahan tersebut menjadi kue. Dan insya Allah pengolahan kuenya akan dibahas oleh Ibu Mahrani esok hari kalau tidak ada halangan dan rintangan. Sekali lagi saya sangat berharap semoga semangatnya tetap seperti hari ini. Oh iya, kalau saya melihat kemarin Banci ada 2 orang dari luar Parepare yang dari Ngawi sama Jogja ini hadir enggak di sini ya? Kemarin itu siapa namanya ya, Bu? Ibu Eva kalau saya tidak salah sama Ibu Walia siapa ya? Hadir nggak ya? Jawa Timur hadir, Jawa Timur. Oh, alhamdulillah Jawa Timur. Luar biasa sekali beli jauh ya. Ternyata Bapak Ketua PGRI alhamdulillah bahwa dengan workshop yang daring ini itu sebenarnya bisa menjangkau semua ya. Tidak terbatas ruang dan waktu. Pastinya. Kalau saya lihat tadi ada yang di mobil tuh, lagi di mobil anaknya. Boleh sambil belajar, itu namanya belajar. Jadi sekali lagi seperti yang dikatakan bahwa kita jangan mengejar sertifikat tapi ilmu yang utama. Sertifikat apa sih? Hanya selembar. Ya mungkin dipakai untuk naik pangkat itu hanya sekian. Tapi untuk mendapatkan ilmu itu tidak segampang itu. Oke, Bu Anci mungkin masih ada masalah lagi nih. Siapa ini dari Jombang, Jawa Timur, Ibu Yuli Agustin. Selamat bergabung Ibu dengan kami. Semoga materinya hari ini bisa dipahami dan bisa diaplikasikan ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya dari Jawa Timur luar biasa Pak Sugeng. Bersama kami. Pak Sugeng tapi mungkin bisa, maaf nih. Oh, ini rata-rata dari Jawa Timur ya? Wah luar biasa nih mereka nih dari Jawa Timur ya sampai jauh benar mereka belajar nih. Ada dari Papua Barat, Masya Allah luar biasa. Pertanyaan ya dari tadi menyimak, alhamdulillah bergabung dengan kita jauh-jauh dari Papua Barat ini Bu. Nah, luar biasa ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ketua PGRI dan untuk PGRI pada umumnya ini sudah berhasil sebenarnya nih. Karena bisa menjangkau semua. Alhamdulillah. Jadi semoga apa yang kami sampaikan Aceh juga ada Ibu. Oke. Wah ternyata peserta kita Bu dari ujung ke ujung ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya luar biasa sekali materi kita. Kegiatan kita sepertinya mereka mungkin mengikuti dari kegiatan dari awal ya, materi 1 sampai semoga tetap nanti sampai akhir. Karena memang benar Bu Anci, karena ini salah satu kegiatan yang luar biasa. Banyak ilmu yang bisa kita gali dari mereka. Kalau termasuk untuk materi hari ini, tapi lebih
kerennya lagi ketika kita bisa menyelesaikan besok ya, karena besok adalah intinya. Canva itu di sana. Mungkin ada yang dari luar Jawa, dari Aceh nanti tadi bisa bantu share screen berhasil di sana. Jangan sampai akun belajar ID-nya di sana bisa digunakan atau tidak bisa digunakan nih. Ya, ternyata banyak ya Bu peserta kita dari luar Parepare ini. Alhamdulillah. Ya, jadi ada yang bisa mewakili tidak ya dari luar sana tuh untuk Madura juga ada nih. Ya, ada. Yang bisa share screen, tidak ada yang sama sekali mereka bisa share screen ya? Tidak bisa masuk. Saya juga tadi mencoba mengirim anunya di sini, tidak bisa. Mungkin faktor jaringan Ibu. Oh iya ya, itulah. Walaupun luar biasanya bisa menjangkau semua dari Sabang sampai Merauke kegiatan ini, tapi ya tetap saja mungkin kelemahannya bermasalah di jaringan. Tapi insya apapun masalahnya kita tetap semangat ya. Bapak Ibu, masih ada yang ingin kita bagi. Oh iya, untuk minta maaf, bukan tugas sih sebenarnya, bukan tugas untuk dikumpul, tapi tugas untuk disiapkan besok, bahwa tolong siapkan materi ajar. Sorry, saya harus menggunakan bahasa yang baku pastinya ya. Tolong menyiapkan bahan ajar untuk bisa dibuat presentasinya. Jadi begitu misalnya selesai materi besok, sudah ada bahan kita, sudah ada materi yang kita sudah siapkan. Mungkin tidak usah terlalu banyak. Apalagi sekarang sudah mulai masuk jadwal sekolah lagi ya, tidak masalah. Kita persiapkan untuk minggu ini kira-kira materinya seperti apa. Itu kita buatkan materi ajar. Jadi sekali lagi silakan persiapkan materi ajarnya untuk kegiatan esok hari. Jadi tidak bingung lagi nantinya. Oke, silakan Ibu Banci. Iya, jadi untuk hari ini sesuai dengan materi ya, hari ini tugas Ibu Widya hari ini pretest, kemudian menjelaskan apa materi ajar. Ibu Widya juga sudah menjelaskan bagaimana manfaatkan dan bagaimana membuat akun, ya. Dan tadi sudah ditugaskan peserta untuk screenshot, sudah banyak ya mengirim hasil screenshotnya bahwa mereka sudah membuat akun Canva. Nah, bagi Bapak Ibu peserta yang belum membuat akunnya, login di Canva boleh segera login, karena besok tentu tentu kita langsung praktek ya, tidak lagi bahas bagaimana caranya login, bagaimana caranya masuk, kita sudah langsung action. Jadi berharap hari ini Bapak Ibu peserta sudah siap semua dengan peralatannya, jadi besok kita tinggal praktek bersama Ibu Maharani. Iya. Ya, tentunya masih tetap ditemani oleh Ibu Widya, tetap ada ya mendampingi. Jadi jika kalau peserta, Bapak Ibu peserta masih ada pertanyaan, sebentar mungkin bisa dituliskan di grup WA ya, setelah kita tutup nanti kelas ruangan ini, Bu. Kemudian saya ingatkan kembali Bapak Ibu peserta tetap mengisi daftar hadir, karena daftar hadir itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan kita. Jadi kegiatan kita akan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19. Mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tadi pagi ada beberapa peserta yang telah datang, terutama yang dari luar Parepare. Ini karena kami tidak mencantumkan apakah waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Barat. Karena tadi kami pikirnya peserta dari Parepare. Ternyata peserta ada dari luar Parepare, sehingga mereka menyangka belum mulai, sementara kita sudah mulai kegiatan kita. Ya, dan ada juga baca. Ya, jadi kami mohon maaf atas kekurangan itu. Bapak Ibu, insya Allah besok ya, kami ingatkan bahwa insya Allah besok kita akan mulai kembali jam 9.00 dan kita akan langsung praktek. Masih ada Ibu Widya yang mau disampaikan mungkin? Oke, jadi kesimpulannya hari ini bahwa
mari kita menyiapkan materi ajar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada sehingga materi yang kita sampaikan itu bisa sesuai dengan harapan. Artinya apa? Bahwa materi yang disampaikan itu bisa dipahami oleh mereka yang menggunakannya. Dalam hal ini ketika kita sebagai guru pastinya siswa kita. Kemudian satu lagi bahwa seperti yang disampaikan tadi bahwa kita sudah berhasil melakukan proses daftar untuk hari ini. Jadi insya Allah besok kita semua sudah siap untuk membuat desainnya secara bersama. Jadi sekali lagi tolong siapkan materi kita yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat presentasi Canva. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi. Tadi sampai 86 peserta, luar biasa ya. Baik yang dari Parepare ataupun di luar Parepare. Terima kasih. Dan saya sebagai orang yang tidak luput dari kekurangan, saya minta maaf sekiranya ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya hanya manusia biasa, jadi sekali lagi saya minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, bagus tuh. Nggak tahu lupa aja cara kan? Bagaimana membuat sebuah desain yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita masih belajar online. Jadi tentunya kita sangat bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, Bapak Ibu, jika di materi ini masih ada kira-kira tentang bagaimana cara login, mungkin di Canva yang masih ada yang belum paham, bisa nanti ditanyakan di kolom chat di room WA ya, di grup WA, silakan bertanya di situ. Dan jangan lupa saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, link daftar hadir ada kami hanya bagikan di ruangan ini, jadi silahkan diisi daftar hadirnya sebelum keluar. Jadi kegiatan kita akan berlanjut besok pukul 9.00 insya Allah sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu peserta, terima kasih banyak atas semangatnya. Kita tetap semangat memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Anci, Ibu Widi, alhamdulillah, Ibu Marani. Siap. Minal aidin, Pak Asrul. Di mana? Iya Pak Haji. Jadi kami masih Kenapa ada orang tidur itu Bu Mahrani? Siapa itu Bobo?